Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba lanjutkan materinya tentang turunan ya. Oke, semuanya sudah siap, sudah dibuka. Nah, turunan sendiri sangat terkait erat dengan limit ya. Di minggu sebelumnya teman-teman sudah saya kasih contoh soal ya terkait ketika saya beri soal limit seperti ini. Limit H mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx ya, jika fungsinya adalah x pangkat 4. Nah, saya yakin teman-teman yang masih ingat waktu di SMA seperti apa pasti langsung menjawab, oh hasilnya adalah 4x pangkat 3 Pak. Berarti masih ingat kalau di SMA dulu dijelaskan turunan itu punya definisi seperti ini ya. Ini ada definisi dari turunan itu sendiri. Jadi ada nilai limit ya, bentuknya ada pembilang dan penyebut ya. Pembilangnya adalah fx plus h min fx, penyebutnya adalah h, dimana h-nya mendekati 0. Kalau hanya mendekati 0 kita hitung secara langsung kan, x plus h kalau hanya mendekati 0 berarti kan tinggal jadi fx, yang bawah jadi 0, yang atas jadi 0, yang bawah 0, jadinya nanti bentuknya 0 per 0 ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang tak tentu yang nanti perlu dihitung ulang lagi ya, dengan cara menghilangkan membuat hanya ini tadi ya. Moga masih ingat ya, yang tidak saya bahas lebih lanjut, tapi akan saya bahas bagaimana interpretasi geometrinya. Saya buka filenya kemarin. Mana ya kemarin filenya? Oh, ada ya. Oh, ini. Jadi nilai ini sendiri ya. Oke, misal seperti ini. Teman-teman kan bisa melihat ya. Di sini ada nilai H. Ya, di sini adalah nilai fx plus H. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Ya, ini kan nilai selisih delta Y ya. Yang ini adalah selisih delta X. Berarti limitnya itu, sebenarnya limitnya itu bisa kita buat lagi ya, susun ulang. Ini menjadi delta Y per delta X. Nah, ada yang ingat ini rumus apa? Kalau teman-teman pernah masih di SMA, SMP bahkan sudah ada rumus ini. Ya, ini adalah rumus dari gradien ya. Teman-teman kan lebih sering melihat rumus yang seperti Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ini rumus dari gradien garis. Dan memang benar, ini adalah gradien dari garis AB ya. Garis AB ini adalah garis yang memotong kurva ini di dua titik, titik A dan titik B. Jadi kita dapatkan gradiennya bisa dicari seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau gradiennya hanya saya mendekati 0? Kalau hanya mendekati 0, otomatis titiknya yang tadinya ada 2 atau titik B-nya itu dia akan mendekati titik A ya. Dia akan jadi satu titik ya. Garis yang memotong di satu titik disebut garis singgung ya. Ini adalah definisi dari turunan ya. Turunan sendiri kan nilai H-nya mendekati 0 ya. Kalau hanya mendekati 0 maka titik B-nya ini nanti dia mendekati titik A, titik singgung. Nah, kalau dia cuma melalui satu titik, kita kan kesulitan mencari gradiennya kan ya. Dan kita akan kesulitan mencari gradien garis singgung atau persamaan garisnya. Nah, salah satu cara yang paling gampang ya kita cari limitnya saja, karena limitnya kita bisa cari ya. Dengan nilai H mendekati 0 kita bisa hitung
seperti ini ya. Kita bisa hitung, kemudian kita masukkan titik X-nya gitu. Jadi misal titiknya ini GA-nya ini 0,45, jelek sekali titiknya. Garisnya ini titik X pangkat 3 ya. Misal titik A-nya ini di 0,45 ya ternyata. Nah, titiknya 0,45. Terus saya geser aja lah daripada, bisa nggak ya saya geser? Oh bisa. Saya jadikan setengah, tapi gambarnya berubah semua dong. Gak apa-apa lah. Ya, misal atau lebih gampang lagi kita buat satu saja ya. Ya ini sudah tahu ya definisi seperti itu. Sekarang saya akan coba di titik satu aja lah, yang biar ngitungnya gampang. Oke, saya cari titik satu. Nah, titik A itu di satu. Ya, titik A ini di 1,1. Nah, kalau garis singgung ya, garis singgung tadi yang sudah saya bahas, kita akan kesulitan mencari gradiennya karena kan kita tidak punya dua titik, sorry. Kan kalau kita punya dua titik kan kita bisa menggunakan Y-1 per Y2-1 sama dengan X-1 per X2-1. Selesai. Tapi kalau cuma satu titik, kita nggak bisa. Nah, caranya gimana? Kita manfaatkan itu tadi ya. Jadi titiknya di 1 ya. Grafik fungsinya ini ya. Fx sama dengan X pangkat 3. Jadi akan saya coba Fx sama dengan X pangkat 3. Kita akan mencari persamaan garis singgung di titik 1,1 ya. X-nya 1 jelas, kalau dimasukkan sini 1 pangkat 3 adalah 1 juga. Nah, gimana cara nyari persamaan garis singgungnya? Ya kita terapkan tadi ini ya. Titik ya, titiknya ini B ya, satunya B tapi B-nya mendekati 0. B-nya mendekati A. Ya. Maka kita punya titiknya ini ya di 1. Jadi gradien garis singgung di 1,1 itu sama dengan F1, sorry salah. Limit H mendekati 0 dari F1 plus H dikurangi F1 per H. Ya, bisa dilangsung seperti ini ya kalau mau. Nah, kita bisa lanjutkan dikit. H mendekati 0. 1 plus X-nya fungsinya X pangkat 3. Maka kita punya 1 plus H pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 per H. Oke, kita lanjutkan. Tetap biarkan limitnya. Nah, 1 plus H pangkat 3 itu bisa kita jabarkan menjadi 1 pangkat 3 plus 3, 1 pangkat 2 ya, dikali H, tambah, ini pangkat 1 sebenarnya. Satunya pangkat 2, jadi itu 3 H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi 1 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu satunya coret tinggal itu semua ya. Nah, hanya bisa kita eliminasi semua ternyata. Jadi tinggal sorry.
tinggal 3 tambah 3H ditambah H kuadrat. Nah, 0 berarti tinggal 3. Gradiennya 3. Ya. Nah, ini kalau kita cek gradiennya, mana gradiennya? Gradien tinggi banget, gak kelihatan. Saya mau ngecek aja sih gradiennya benar 3 atau enggak. Iya, 3 ya. Kayak ini saya taruh sini aja. Nah, 3,13 ya, ini kan dia bergerak terus. Ya, kalau saya semakin mendekati 0, dia akan jadi 3 ya. Cuman nggak bisa pas ya di sini. Karena memang keterbatasan. Tapi kalau benar-benar dia, nah dia dari sini menit 4, 3,3, 3,1 sampai sini dia hampir 3,0 ya. Kalau dari yang bawah sini 1, 2, 3. Berarti kan dia limit kirinya mendekati 3, limit kanannya juga mendekati 3. Jadi gradiennya sama dengan 3, pas ya. Nah, bisa ya seperti itu. Jadi itu interpretasinya ya benar, harusnya memang 3 ya. Nah, ini ada definisi dari kemiringan dari suatu kurva. Ini kalau di titik tertentu ya, titiknya 1. Nah, kalau titiknya sembarang gimana? Nah, itu yang akan kita buat sebagai turunan ya. Kalau ini kan titiknya khusus di 1,1. Kalau sembarang, maka kita akan punya, nah, ini ngapain di situ? Di sini sudah ada. Oke, nah ini ya, ini adalah khusus kalau di titiknya sembarang, yang tadinya x0 dia jadi sembarang di x ya. Nah, kalau tadi kita punya x pangkat 3, saya masukkan di sini. Ini bisa saya cari di sini nggak nih? Oh, bisa. Ya, tadi kita punya, nah, misal fx-nya x pangkat 3 ya. Berarti kalau kita buat turunannya, ya ini secara umum ya, untuk semua titik. Tadi kan khusus ya, kalau ini secara umum berarti itu adalah turunan ya. Jadi turunan itu adalah rumus umum dari gradien di titik manapun. Sama, kita pakai limit. Oh, kok x salah. Limit h mendekati 0 x plus h ya. Jadi x plus h pangkat 3 kurangi x pangkat 3 per h. Nah, limitnya sendiri kita buatkan dulu. Nah, x plus h itu kita bisa jabarkan jadi x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat min x pangkat 3 per h ya. Ini kita bisa eliminasi. Nah, ini juga limitnya berarti masih ada ya. Hanya ini hanya ini ada h, ini h kuadrat dibagi ini berarti tinggal 3x kuadrat ditambah 3xh ya. Nah, ini sendiri kalau hanya kita dekati 0 ini jadi 0, yang ini jadi 0, jadi tinggal 3x kuadrat. Ini adalah rumus fungsi untuk gradien di semua titik ya. Jadi mau titiknya di 1,1 atau di titik 1,2
H2 atau yang lain itu bisa dicari pakai ini. Nah, dengan demikian ini adalah turunan ya. Turunan dari X pangkat 3. Oke, kita lanjut ya, interpretasinya. Selain rumus tadi itu bisa juga kita ganti ya. Jadi kalau X plus H itu kita ganti Z ya, X plus H itu kita ganti Z, maka H itu sama dengan, karena H tadi menuju 0, maka di sini Z menuju X. Ya pada dasarnya kalau dari grafik ini ya, si H itu menuju P. Oke, selanjutnya kita akan coba rumus fungsi ini untuk beberapa contoh soal ya. Oke, jadi ini adalah contohnya ya. Fungsinya adalah Y sama dengan 1 per X. Nah, terus ada fungsi lain-lain ini X per X min 1 ya. Teman-teman kalau mengerjakan ini biasanya pakai rumus U per V ya. Nah, ini kita belum kenal itu, kita kerjakan menggunakan rumus limit dulu ya. Bisa seperti itu ya. Jadi ini kalau saya punya fx-nya ini, maka fx plus h-nya otomatis ini ya. Jadi nilainya berubah di sini. X plus h. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, rumus turunan, di mana turunan fungsi X itu adalah limit bla bla bla-nya. Ini ya, kita ganti sesuai dengan ini tadi. Nah, kita substitusi. Kemudian karena ini pecahan ya, kita buat menyamakan penyebut ya. Kita samakan penyebutnya. Ini ada per H di sini. Itu sebenarnya dari ini ya. Hanya di sini saya dikeluarkan, kita keluarkan supaya tidak mengganggu. Sedangkan yang di atas ini itu dijabarkan di sini. Nah, ini pakai sifatnya ini ya. Kalau kita menyamakan penyebut ya penyebutnya dikalikan aja. Ya, bisa jadi cari KPK sih, cuman kan ini aljabar. Lebih gampang langsung seperti ini ya. Oke, kemudian yang ini kalau dijabarkan jadinya X kuadrat, ini juga ada X kuadrat ya, habis. Terus ada apalagi ini, ada min X, ini ada plus X ya, habis juga. Jadi kalau ini dijabarkan, kita jabarkan aja ya biar nggak bingung. Jadi kalau dijabarkan yang depan ya, kan jadinya X kuadrat min X plus HX min H ya. Ini yang depan. Nah, yang belakang kita punya min X kuadrat min HX plus X ya. Nah, ini kita lihat ini sama ini coret ya. Ini sama ini juga coret. Ini sama ini juga coret. Menyisakan min H. Ya, benar ya. Nah, kita punya min H, di sini ada H juga, kita bisa eliminasi ya, tinggalnya negatif 1. Negatif 1 per itu. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai H mendekati 0. Ya, nilai H mendekati 0 berarti pengaruhnya ke sini saja. Ketemulah ini. Oke, selesai. Jadi itu adalah mencari limit ya, tanpa pakai rumus U per V ya. Kalau teman-teman kan kenalnya pakai U per V nanti ya. Nanti kita akan ke sana. Ini sementara kita pelajari ininya dulu. Sederhana ya. Oke. Boleh juga pakai rumus yang satunya ya. Z menuju X. Terus ini yang mencari benar-benar garis singgung di titik 4, berarti kalau turunan secara umum ini masih dalam bentuk X, tapi kalau sudah
mencari gradien khusus di titik X, ininya bukan X lagi tapi berganti 4. Jadi langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini ya. Ini kurvanya ini akar X ya. Turunannya adalah 1/2 akar X turunannya. Nah, kita ingin cari kemiringan di titik X sama dengan 4 ya. Nah, titik sama dengan 4 berarti kemiringannya berapa? Kemiringannya berarti 1/4 ya. Kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, X-nya diganti 4 berarti akar 4 2, 1/2 kali 2 1/4. Jadi persamaannya Y sama dengan 1/4 X ya. Nah, kita pakai rumus ini ya. Persamaan garis melalui satu titik dan gradien tertentu ya. Kita ingatnya kan Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya, jadi Y dikurangi ini Y1 nya 2 sama dengan gradiennya 1/4 X min 4 ya, kurang lebih sama ya. Oke, gampang ya. Jadi kalau mencari gradien garis singgung dari suatu kurva, teman-teman bisa gunakan ini. Nah, selanjutnya terkait tentang bagaimana kaitannya derivatif itu sendiri dengan grafiknya ya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa cek di sini ya. Ini ada beberapa contoh gradien di titik-titik tertentu. Ada yang gradiennya 0, ada gradiennya negatif 1, ada negatif 4/3. Jadi negatif. Terus di sini ada yang positif. Ya. Jadi kita bisa melihatnya dari kiri ke kanan ya pergerakan fungsi itu ya. Kan dari kiri ke kanan kan pergerakan nilai domain itu sendiri juga. Nah, dari sini kalau gini dari kiri ke kanan itu turun, berarti gradiennya negatif. Tapi kalau dari kiri ke kanan dia naik ya, surut gitu, berarti gradiennya pasti positif. Nah, ada juga titik-titik yang unik di sini, yaitu gradiennya 0. Ya, 0 artinya gradien garis singgung dari dia yang gradiennya itu mendatar ya. Gradien garis singgung yang mendatar itu pasti kurvanya kurva di titik yang puncak ya. Jadi titik-titik puncak seperti ini itu gradiennya pasti 0. Kita akan coba telusuri lagi di sini. Saya ada beberapa mana ya? Ini kali ya. Oke. Ya. Oke, saya ganti fungsinya. Ini fungsinya apa ini? Oh, X pangkat ya. Nah, saya ganti fungsinya dengan Oke, ini fokus ke gradiennya ya. Nah, gradien yang selama di sini itu semuanya adalah negatif. Ya, gradien negatif semua. Terus kemudian kita sampai di titik puncak ya, titik ekstrimnya, gradiennya pas 0 ya. Kemudian setelah itu dia sini dia akan positif. Aduh. Nah, dia positif. Nah, ini kan X kuadrat ya. Maka turunannya adalah 2X. Nah, ini ya teman-teman bisa tahu, bandingkan fungsi dan turunannya. Ini adalah turunannya. Ya, jelas ya di sini turunannya di kirinya 0, dia nilainya negatif. Ya, jelas ya di sini nilainya negatif. Semakin besar dia nilainya negatif, kemudian sampai sini 0, tepat 0, kemudian setelah melalui 0, dia nilainya positif. Ya, nilai gradiennya positif. Makanya di sini di atas sumbu X, yang di sini di bawah sumbu X. Sekarang saya coba gradien garis lurus, coba. Apa yang terjadi? Ya, gradien garis lurus ya gradiennya tidak berubah, tetap ya satu. Gradiennya satu terus. Tidak ada perubahan gradien, berarti ya gradiennya tetap satu terus. Karena dimanapun dia nilainya satu terus. Nah, turunannya Y sama dengan X itu sendiri adalah
1 ya, turun dari ini, gradiennya ini. Ya, 1 terus, jadi nilainya konstan, tidak ada perubahan, nilainya positif ya, 1 terus. Tuh. Nah, ini ada titik penting tadi ya, ada titik yang 0, ada yang ini negatif, ini 0 lagi, ini positif, ini juga positif. Oke. Terus ini ada materi selanjutnya adalah diferensiabel ya, dapat diturunkan. Sebelumnya kita sudah bahas ada fungsi yang kontinu dan tidak kontinu ya. Jadi yang kontinu itu yang nyambung. Kalau tidak kontinu pasti jelasnya dia kayak lubang atau dia lompat ya. Nah, sedangkan kalau seperti ini ya, grafik fungsi mutlak itu dia kontinu ya, karena tidak lubang dan tidak lompat. Tapi kan nggak bagus gitu loh, nggak smooth ya. Dari sini tiba-tiba dia turun, terus dia jeklek, dia langsung naik. Nah, fungsi seperti ini dia kontinu tapi tidak diferensiabel. Ya, ada fungsi yang tidak diferensiabel. Ini contohnya. Dia kontinu tapi tidak diferensiabel. Kenapa? Karena nilai derivatifnya itu tidak smooth ya. Tidak langsung jeglek dari min 1 jadi 1. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada sama, karena ini turunan itu menggunakan limit, kita juga gunakan limit ya. Limit ada limit kanan dan limit kiri. Nah, ini adalah contoh dari limit kiri kanan. Ini adalah limit dari kiri ya. Nah, ini juga kalau kita cek langsung di sini. Ini kalau dari kanan kan nilainya positif ya. Nah, kalau nilai positif itu kalau positif ya, harga mutlak X, kalau X-nya positif dia tetap menjadi X, tapi harga mutlak X kalau dia negatif ya, kirinya ini kan dia negatif semua ya, nilai X-nya itu negatif semua. Nah, karena dia negatif maka harga mutlak X jadi negatif X ya. Ini yang membuat berubah jadi di per dx turunannya harga mutlaknya jadi tetap X. Jadi 1 kali X turunannya X, jadinya turunan dari X adalah 1. Sedangkan yang ini, karena kita ambil dari yang kiri ya, kiri berarti dia pakai definisi yang ini ya, jadi min X. Nah, ini limit kirinya, ini limit kanannya ya. Ini kalau dihitung menggunakan limit yang benar-benar ya, limit kanan, ini limit kiri ya. Kita lihat di sini perbedaannya sebenarnya di mana sih? Perbedaannya ada di sini ya. Yang di sini H per H, kalau ini negatif H per H. Kenapa beda di sini? Nah, perlu diingat ya, ini kan kembali lagi harga mutlak itu kalau di dalamnya itu positif, dia akan tetap jadi H. Ingat ya, kalau di dalamnya itu positif maka dia tetap jadi H. Tapi kalau di dalamnya ini adalah negatif, dia jadi negatif H. Nah, kalau didekati dari 0 positif, artinya kan 0 positif itu nilainya pasti positif. Ya, dia pasti pakai definisi yang pertama, di mana harga mutlak H sama dengan H. Sedangkan yang ini didekati dari 0 negatif. Kirinya 0 itu bilangan negatif semuanya. Akibatnya bilangan negatif itu kalau dimutlakan rumusnya jadi min H. Jadi ini min H, ini per H, ini H per H jadinya 1, ini min H per H. Nah, dari limit kiri tidak sama dengan limit kanan turunannya, maka dia tidak diferensiabel. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang patah-patah itu kontinu ya, tapi cuman tidak diferensiabel. Kita tidak bisa cari gradiennya. Ya. Kita cek di sini ya. Oke. Mana gradiennya? Gradien gimana kamu? Oke. Ini saya sembunyikan dulu yang lain. Nah, ini ya, lihat di sini gradiennya. 1 terus gradiennya ini. Nah, 1 terus ya gradiennya. Terus tiba-tiba sampai sini.
dia berubah jadi -1. -1 langsung berubah jadi 1. Nah, tepat di sini. Nah, susah. Tepat di titik 0,0. Dia nggak berarti. Nah, dia nggak punya garis singgung di titik 0,0. Ya, buyar. Karena dia patah. Tidak diferensiabel. Oke ya, ingat itu ya, tentang diferensiabel. Ada contoh lagi yang lain. Nah, jadi istilah diferensiabel itu artinya di titik itu kita tidak bisa mencari turunannya atau tidak punya garis, gambarannya tidak punya garis singgung lah di situ tadi. Nah, ini ya seperti ini tidak punya garis singgung dia di sini. Nah, di titik fungsi yang lain seperti ini juga dia patah ya. Patahan seperti ini juga dia lompat seperti ini jelas juga. Karena kalau dia sudah tidak kontinu ya pasti tidak diferensiabel. Di situ aja lah. Ini untuk pembuktiannya nggak perlu dibahas lebih mendalam ya. Oke. Nah, teman-teman bisa coba kerjakan beberapa soal ini dulu ya. Nanti silakan coba di kertas ya. Kemudian nanti bebas mau nyoba yang soal yang mana. Yo, saya tandai aja ya. Oke, saya pilihkan. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 3. Nomor 8. Garis singgung ini ya. Yang gampang-gampang aja. Ya. Ini sama ini ya. Ini sama dengan ini simbolnya simbol lain ya. Ini di S per DT ini kalau saya ini fungsinya S ya. Jadi S absennya di T sama dengan min 1 misalkan. Jadi diturunkan dulu ya. Turunannya apa? Negatif 6T ya. Kemudian kita masukkan nilai T sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah 6. Itu yang nomor 19. Oke. Terus kayaknya ini nomor seru ya. Menurunkan pakai limit ya. Tadi kan sudah ada contohnya. Teman-teman bisa pakai. Oke, jadi ini soal yang silakan ada 4 soal, silakan dicoba. Ya, kalau sudah nanti silakan diupload di bagian di bawah ini. Oke, bagian ini selesai, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya.